Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita bersyukur kepada Gusti Allah atas peparingnya. Mari kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua, selawat dan salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dari malaikat Jibril, kemudian kepada kanjeng Nabi, kemudian pada para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabi'in, para ulama saleh, sampai kepada Islam dari Mekah Madinah sampai kepada Nusantara, sampai di Nusantara ini. Tentu di Nusantara ini kita bersyukur pada perantara-perantara agama, dari para wali yang pertama dari zaman Mbah Abdul Qadir Jailani pada abad ke-11, kemudian teruskan pada abad ke selanjutnya, yaitu zamannya Mbah Subagir sebagai penumbat tanah Jawa, kemudian diteruskan oleh zamannya Mbah zamannya Mbah Kalijogo, yaitu pertama dari Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kalijogo, dan seterusnya pada murid-murid beliau-beliau para wali, sampai kepada guru-guru kita yang kita muliakan, yaitu dari Mbah Syekh, dari Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, yang program mengusung tema pemurnian agama. Alhamdulillah Kiwot sudah bergabung. Kemudian kepada Mbak Hasyim Hasyari sebagai pendiri NU, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri daripada Muhammadiyah, dan seluruh para ulama-ulama, para mubalik semuanya sampai sekarang ini, semuanya di mana lintas bahkan lintas agama, semuanya atas perjuangan beliau-beliau itu. Mari kita ucap alhamdulillah jazakumullah. Kemudian sampai kepada yang sekarang ini, semuanya dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah Islam berkembang pesat di bumi Nusantara ini. Hampir lebih kurang 90% memeluk Islam di Nusantara ini. Atas perjuangan beliau-beliau itu, mari kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah jazakumullah khairan. Kemudian para panjenengan semua yang menonton video ini atau live streaming ini, kula aturkan alhamdulillah jazakumullah khairan, alhamdulillah jazakumullah khairan. Ya matur nuwun Pak Nardi Tomo, live ngikuti live kami. Ya matur nuwun Pak Nardi Tomo. Pas dulur, tema yang kita usung pada hari ini, kami sebagai Ketua Tim Advokasi Daulat Daerah Istimewa Surakarta terus berusaha mensosialisasikan
rencana kerja kita. Kemarin kami live streaming di YouTube, sekarang gantian di TikTok. Tapi ini nanti juga akan disiarkan di YouTube juga. Ya, matur nuwun Cak Birin, Tari Jamal, matur nuwun sudah bergabung. Nggih. Nah, kami sampaikan para sedulur bahwa program daripada tim advokasi Daulat Daerah Istimewa Surakarta ini Amriani Lubis, Andarevano Donia, matur Ronggolawi, alhamdulillah, Juara Amirullah, Sakila Okta, Legit, Al-Azam, Bunda Adila sudah bergabung, matur nuwun Bunda Adila. Kelapa Lokal, Uti Arul, Atikah Pong, Depan Abil, alhamdulillah. Dika Tulen sudah bergabung. Oma Livi sudah bergabung. Kopi Pahit sudah bergabung, alhamdulillah. Maha Cinta, Saiful Fam, matur nuwun sudah bergabung semuanya. Yusuf Effendi, matur nuwun. Kalina sudah bergabung. Oni Jaksel, dari Jaksel. Anak Amak sudah bergabung. Surahati Karno, Andrian, Mame Angel, Toto Runato, Banyotrip, alhamdulillah sudah bergabung. Kalau lanjutkan dulu sambil Raden Bravo ini sudah bergabung juga. Sofi, Opsial, Kosasi, Kismani Arti, Kevin, Aku sudah Rusdi, alhamdulillah. Karena hari libur jadi banyak yang melihat live streaming ini. Abang Mame, Teh Busar, alhamdulillah. Wisnu Tari, Adi Rohman, Abang Meh, Pitik, Muhammad Afkar, alhamdulillah sudah bergabung. Novilinda Manulang, Muhammad Afkar, Novilinda Manulang. Assalamualaikum. Roni Chandra, Adi Rohman, Ompoy, Joni Aprijal, Novilinda Manulang. Kita lanjutkan. Jadi Cahya sudah bergabung. Cahya, Uti, Novilinda Sanggreni, Adi Rohman, Odi Mortir. Kalau lanjutkan, jadi program daripada tim advokasi Daulat Daerah Istimewa Surakarta ini adalah ada 3 program, ada 3 rencana. Pertama adalah ini kalau bacakan banyak, jadi Abdul Yusuf, matur nuwun, Harun Al-Rasid, Nugroho, Rulinda, Toto, alhamdulillah maturnya sudah bergabung. Sulaimah, Ruliandika, alhamdulillah sudah bergabung. Andriani Fadonia, Saputra, Ajang Tea, sudah bergabung. Lanjutkan. Jadi sosialisasi kita ini adalah program dari tim advokasi Daulat Daerah Istimewa Surakarta itu ada 3. Pertama adalah
kita akan sosialisasi seperti yang kita lakukan sekarang, kemudian kampanye, seminar, dan jajak pendapat. Waktunya untuk program jangka pendek ini adalah yang tadi saya sebutkan, ada sosialisasi, kampanye, seminar, dan jajak pendapat. Itu waktunya sekitar 4-5 bulan itu kita lakukan. Kemudian joki sudah bergabung. Kemudian tahap keduanya adalah setelah 5 bulan itu, setelah kita selesai 5-6 bulan lah, maksimal 6 bulan. Kita tahap kedua adalah program jangka pendek, jangka menengah, jangka menengah itu kita melakukan negosiasi, kemudian lobby melakukan audiensi ke DPR, MPR, ke Presiden, ke Mendagri, kemudian kita melakukan memberikan informasi bahwa ini semua sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan ini adalah kehendak rakyat, karena hasil jajak pendapat nanti insya Allah kita optimis banyak yang mau mendukung pendirian Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta ini. Jadi ini bukan kehendak pribadi, tapi kehendak rakyat ex-Presiden Surakarta. Ex-Presiden Surakarta ini adalah seperti yang kami sebutkan, Panjenengan sudah tahu semua, ada 6 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Boyolali, kemudian Kartosuro, Boyolali, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Kota Solo. Jadi ada 6 kabupaten, 1 kota madya. Itu ex-Presiden Surakarta, itulah yang nanti yang tergabung menjadi Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta. Oke, Mas Bro. Jadi, dan itu waktunya sekitar 6 sampai dengan 1 tahun program sampai nanti sudah ada berita acara menjadi Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta. Itu program jangka menengahnya. Program jangka panjangnya apa? Program jangka panjangnya adalah ada 2 program, yaitu jangka panjang itu 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. 5 tahun pertama itu tentu setelah kita sudah menjadi Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta ini, tentu kita membangun infrastruktur dari pembangunan kantor-kantor pemerintah maupun kantor-kantor yang swasta, khususnya bank-bank yang sesuai dengan amanat leluhur. Jadi sebelum kita menyampaikan ke situ bahwa Provinsi Surakarta ini, Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta ini adalah Surakarta ini kota metropolitannya. Jadi kota metropolitannya yang di samping-sampingnya seperti Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, ini adalah kota penyangga. Jadi 6 kabupaten 1 kota madya itu, jadi kota Surakarta menjadi kota metropolitan. Kemudian yang penting adalah seperti yang saya sampaikan dalam live streaming kemarin itu juga, kalau kita lihat di YouTube juga, kalau singgung sedikit di TikTok live streaming yang lalu, tapi kalau lebih jelas menjelaskan di live streaming di
YouTube yang ini. Tapi kalau ulang sedikit bahwa leluhur sudah membuat master plan. Jadi zamannya Bung Karno itu beliau bersama rekan-rekan beliau seorang arsitek, seorang insinyur juga, insinyur arsitek, dan beliau membuat master plan kota yang dimana nanti di situ ada kantor-kantor prime bank dunia. Jadi ada 25 bank terbesar di dunia itu nanti berkantor di kota Surakarta ini atau di provinsi Surakarta, karena tempatnya sudah disiapkan oleh beliau di posisinya di daerah Delanggu. Nah, kalau kalian lihat di map itu, Delanggu itu adalah posisinya di tengah. Dia diapit oleh wilayah Klaten, Sukoharjo, Klaten, Boyolali. Di sebelah sananya ada Solo. Tapi yang segitiga yang langsung menyentuh adalah Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo di segitiga. Dan ini nanti tempat di mana dibangun pusat New Yorknya Indonesia ada di sini. Jadi semua lembaga keuangan dunia berkantor di sini, termasuk 25 prime bank di dunia berkantor di sini. Dan itu cita-cita para leluhur. Kenapa? Karena memang kita mulai sekarang sudah ada perintah dari leluhur, kita menyiapkan infrastrukturnya, wadahnya dulu. Nah, selama ini seperti yang kami sebutkan kemarin tuh, bahwa kami sudah mencoba memasukkan dana dengan menggunakan bank-bank plat merah dan satu bank swasta tahun 2011 sampai tahun 2013 ada 3 tahun yang masukkan itu lebih, karena kami mengirim sekitar 13 kali pengiriman melalui MT 103 One Way. Itu lebih kurang, kalau di total lebih ada 1000 triliun. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita dianggap asal-usul uang itu tidak jelas, kemudian under proyeknya belum disiapkan, berbagai alasan. Padahal kita sudah kerjasama, sudah ada koordinasi dengan Bappenas waktu itu. Tapi ya kenyataannya tetap diblokir dengan alasan sampai sekarang ini kami tidak menerima uang spesial. Dan uang itu yang lebih kurang 1000 triliun itu sudah dipakai oleh rejim yang berkuasa. Itu waktu itu akhir, kalau 2011 itu memang di akhir pemerintahan Pak SBY. Kemudian tahun 2013 dan seterusnya itu sudah masuk pemerintahan Pak Jokowi. Ya, kita tidak mengatakan pemerintahnya Pak SBY, pemerintah Pak Jokowi, tapi pribadi, tapi ini oknum yang bermain, yang memang mengakali aset-aset yang atau uang yang memang punya kelemahan itu pada dulu. Jadi kita berdasarkan pengalaman itulah makanya kita disuruh membuat wadah. Salah satunya adalah pendirian provinsi Surakarta, daerah Daulat Istimewa Surakarta ini ada sebagai wadah. Setelah infrastruktur jadi, kemudian kita menempati kantor, tapi sebelumnya kita sudah berusaha bagaimana kita nanti akan mengakuisisi, kita sebelum mendirikan Billion Bank, kita mengakuisisi 2 atau 3 bank. Jadi bank yang plat ini Matali, Joy ya, kemudian Navi, Subhan, Kanuri, Noidi sudah bergabung. Jadi pas dulu kalau
jelaskan lagi, jadi bahwa ini adalah memang pesan daripada leluhur kita supaya wadahnya disiapkan. Makanya Provinsi Surakarta ini kita harus siapkan supaya ini sebagai wadah, tempatnya di daerah Delanggu. Nanti di situ kita bangun gedung-gedung bertingkat di sana untuk berkantor 25 prime bank dunia, termasuk lembaga keuangan global, termasuk itu ada World Bank, ada Federal Reserve, ada UBS, ada IMF dan sebagainya. Bukan yang di Eropa, yang di Amerika itu semua pindah kemana, tidak, tapi di sana tetap berkantor, tapi di sini adalah kantor pusatnya gitu. Jadi kantor pusatnya ada di Nusantara ini, di Jawa, atau khususnya di Surakarta, di Provinsi Surakarta. Tapi sebelum itu nanti uang kita akuisisi 2-3 bank itu, baru kita masukkan uang ke bank kita sendiri, baru kita gunakan untuk kita supaya bisa mandiri. Artinya apa? Pembangunan infrastruktur nanti pakai uang kita sendiri. Jadi mungkin pemerintah pusat hanya membantu sedikit, mungkin nanti berapa persen, 10% atau 20%, 80% dari kita. Itu jadi ini sebagai betul-betul menjadi menjadi kekuatan kita, bagaimana betul-betul Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ini memang betul-betul menjadi tumpuan harapan sebagai jalan agar uang yang dari Eropa, Amerika, Cina, dan Timur Tengah bisa masuk ke tempat kita. Tapi infrastrukturnya sudah harus disiapkan pas dulu. Jadi ini perlu kami tambahkan bahwa ini semata-mata tugas kita adalah bukan menggolkan tugasnya bukan hanya menggolkan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta aja, tapi juga ingin menggolkan hajat-hajat leluhur. Salah satu hajat leluhur adalah bagaimana Bule Mulai Kandang itu harus segera direalisasi. Jadi kalau wadahnya sudah disiapkan semua, kemudian kita sudah punya billion bank, kemudian uang itu sudah masuk. Nah, karena itu uang kita juga ya kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya sementara di provinsi sini dulu, Daerah Istimewa Surakarta ini. Setelah itu baru nanti menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, jadi di zaman kita inilah insya Allah nanti Indonesia menjadi pusat keuangan global itu ada di sini. Di pusatnya ada di Surakarta ini, Provinsi Surakarta ini. Kemudian Pak Asdul menginjak berikutnya bahwa tugas-tugas kita ini kami menghimbau Pak Asdul ya, sampai saat ini memang kita masih sifatnya masih sosial. Saya belum melakukan kami ada rencana setelah nanti sekretariat kita sudah terrealisasi. Jadi program pertama kita adalah maksudnya program jangka yang sekarang ini ya. Selain itu sosialisasi, kampanye, kemudian seminar dan jejak pendapat, kita kan perlu kantor dan sebagainya, dan mobilisasi itu sedang kita upayakan ya. Setelah itu jadi pentingnya sekretariat ya, sementara sekretariat ada di tempat kami sementara. Nanti kalau kita sudah punya dana, dan insya Allah dalam waktu dekat ini insya Allah kita lagi berusaha supaya bisa mendapatkan dana lebih kurang. Wosi Bontot Tea udah bergabung, Fitri Mendut, Aisyah Matunun, FK Komputer sudah berganti Matunun. Nah, kita nanti punya sekretariat. Di tempat sekretariat itulah baru kita nanti kita lengkapi struktur semuanya, kemudian kita proposal kita buat, dan nanti kita
ini apa namanya, matur Berta Govinda. Jadi kita baru nanti melakukan pertemuan dengan beberapa orang yang memang mencintai Surakarta ini. Beberapa tokoh-tokoh yang memang dekat dengan kami, nanti kami hubungi beberapa tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh di sekitar Surakarta ini, kemudian tokoh-tokoh yang ada di Jakarta, dan kita melibatkan juga saudara-saudara kita yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Mangkunegaran, Keraton Kasultanan Jogja, Keraton Pakualaman, kemudian mantan-mantan orang-orang besar yang masih punya link seperti Pak Jokowi, Ibu Megawati, kemudian dari Mangkunegaran ada Pundra Karna, kemudian Mbak Menur, dan seterusnya semua. Nanti kita hubungi agar kita punya kekuatan. Nah, setelah kita punya kekuatan, kita punya sekretariat. Sebetulnya sekretariat kita butuh uang 50 juta. Kalau panjenengan ada teman atau saudara yang punya kantor atau rumah yang bisa untuk sekretariat, monggo. Jadi kita dari 50 juta kita potong 25 juta untuk sewa, itu kan sudah kita tidak butuh, kebutuhannya 25 juta. Nah, dari 25 juta ini baru kita melakukan sebagai untuk mobilisasi, ketemu dengan beberapa tokoh. Dari situ baru nanti kita berharap dan anggaran sekitar 500 juta kita dapatkan, baru kita sosialisasi besar-besaran kita lakukan, baik itu kampanye, seminar, dan jejak pendapat. Karena ini semuanya adalah tidak ada orang, ini ada sifatnya swadaya Pak. Jadi swadaya, bottom up, dari bawah ke atas. Gitu. Jadi ini pekerjaan besar sebetulnya. Jadi kalau orang hanya beberapa teman hanya berjuang untuk bagaimana provinsi daulat daerah istimewa Surakarta yang terbentuk, ya sampai itu aja. Kepentingannya nyalakal. Tapi kita tidak. Kita ini menggolkan provinsi daerah atau daulat istimewa provinsi daulat daerah istimewa Surakarta ini sebagai landasan pijakan, anci-ancian untuk setelah ini terjadi, kemudian kita infrastruktur kita bangun, kantor-kantor besar di daerah Delanggu itu khusus kantor bisnis ya, kantor-kantor lembaga keuangan global ada di situ. Kemudian mereka berkantor di sini, kemudian uang kita juga kita tarik dari Eropa, dari Amerika, dari Cina, dari Timur Tengah kita tarik. Itu bukan uang orang lain, tapi uang kita sendiri. Itu bahas dulu. Jadi perlu panjenengan tahu bahwa pekerjaan kita yang ini adalah pekerjaan yang sudah diharapkan oleh para ulama, supaya kita punya wadah, secepatnya punya wadah. Kemudian nanti mereka beliau-beliau itu menggelontorkan dengan cara mekanisme yang sudah diatur. Para sedulur semua, jadi perlu panjenengan tahu bahwa aset besar kita itu sekarang ini sebetulnya sudah menggeliat. Karena sejak tahun, Pulau sudah sampaikan, tapi ini Pulau ulang lagi supaya panjenengan tahu bahwa monetary one, M1 yang baru, yang M1 yang pertama kan Bung Karno ya. Monetary one yang pertama adalah Bung Karno. Kemudian pada tahun
pada tanggal 10 Agustus 2021 atau bertepatan 1 Muharram 1443 Hijriah sudah ada ketetapan M1 yang baru. Nah, kebetulan alhamdulillah kami pada peristiwa yang terjadi pada 1 Muharram atau 10 Agustus 2021 kami ikut menyaksikan prosesi itu. Dan waktu acara itu tempatnya, kalau sampaikan lagi supaya panjenengan tahu, tempatnya ada di Indonesia, itu di daerah Pati, di daerah dekat Pesarian Sunan Prawoto, tapi tepatnya di makam Pesarian Mbah Syekh Khalifah. Mbah Syekh Khalifah adalah keturunan Rasulullah. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Dan tidak jauh dari situ ada Masjid Tiban, yang dulu sebelum Demak Bintoro ada masjid. Di situ sering dilakukan rapat-rapat para wali. Dan kami pada peristiwa itu ya kami berdua secara fisik nih, yang fisiknya masih ada. Dua yang lain adalah goib atau nyata. Itu dihadiri oleh 99 tokoh dari Eropa, dari Amerika, dari Nusantara, raja-raja Nusantara, dari para wali. Kemudian waktu itu dari kidul, dari utara juga hadir. Tentu yang dari kidul dan yang dari utara itu adalah penguasa yang lama. Kebetulan untuk sekarang beliaunya sudah tidak berkuasa, tapi ada pengganti yang baru. Tapi pengganti yang baru ini belum menjalankan tugas secara de facto, karena belum, masih secara de jure, tapi secara de facto belum. Dan sekarang selatan dan utara itu yang menjalankan tugas adalah Senopati. Adapun ratunya belum di sana, posisinya masih ada dan masih bersama, selalu komunikasi dengan kami juga. Itu Mas Toto udah bergabung, alhamdulillah. Petani 1999 udah bergabung, user 18 sekian belakangan 57 sudah bergabung. Jadi para sedulur, perlu kami sampaikan bahwa monetary yuan yang baru itu sudah ada bersama kami. Dan salah satu misi beliau adalah bagaimana mengembalikan aset yang ada di Eropa, di Amerika, khususnya yang dipegang oleh keluarga Rothschild itu bisa ditarik ke Indonesia, di Nusantara melalui Solo. Jadi Solo ini sebagai pintu gerbangnya. Gitu. Jadi ini adalah peristiwa besar sebetulnya. Kalau para petinggi, para pemegang kekuasaan yang sekarang Pak Prabowo dan beliau-beliau itu tahu, kalau beliau-beliau didampingi oleh orang-orang yang memang lindungi, bisa mengerti bahwa posisi Surakarta ini sebetulnya sangat strategis untuk segera direalisasikan Provinsi Surakarta ini sebagai landasan. Kemudian dengan adanya ini nanti pembangunan infrastruktur lebih digenjot untuk mewadahi bank-bank yang dari luar negeri akan berkantor di sini, termasuk lembaga keuangan. Untuk itu aset-aset besar kita akan masuk dengan sendirinya, masuk tentu atas perintah daripada M1 yang baru. Dulu M1 yang baru ini sudah bekerja, dan sekarang bersama kami bekerja untuk merealisasi Provinsi Surakarta dulu, Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta. Untuk selanjutnya nanti kalau ini sambil berjalan, beliau bertugas bagaimana bisa
menarik dana. Pertama, menarik dana itu adalah dengan cara mengakuisisi 2 atau 3 bank. Setelah bank itu jadi milik kita, baru nanti yang dari World Bank atau yang dari UBS dulu, atau yang dari World Bank atau dari Fed, kita tarik untuk masuk ke bank kita. Jadi kami sudah diketahui luhur bahwa kami bersama Emon yang baru dan para leluhur, intinya kami tidak mau masukkan dana lagi ke bank-bank pemerintah, ke bank swasta atau bank plat merah, tapi masukkan ke bank kita sendiri. Atau kalau kita punya bank, kita masukkan ke bank kita sendiri. Dari bank kita inilah kita program-program itu kita jalankan. Termasuk program-program yang nanti akan banyak program lah, tapi belum boleh kalau sampaikan nanti dulu, karena kita fokus bagaimana menggolkan Provinsi Surakarta ini. Setelah itu nanti ini sukses, baru nanti kita akuisisi 2 atau 3 bank. Untuk selanjutnya kita ada sekitar 2 atau 3 bank yang memang nilainya ada yang sekitar dulu dijual bisa sampai 13 atau berapa triliun ya, 13 triliun, atau sekarang sudah naik menjadi 20 atau 25 triliun. Itu bank menengah. Nanti kita beli bank itu, baru setelah bank itu jadi milik kita, baru kita masukkan dana yang dari Fed atau dari World Bank dulu kita masukkan. Nah, setelah dana itu masuk, kemudian baru kita bisa melaksanakan program bank, termasuk membangun infrastruktur. Kita pakai uang itu dan sebagainya, kita bisa pakai uang itu. Kemudian untuk kepentingan Notorogo juga kita gunakan dari situ, Notorogo. Karena pas dulu bahwa ekonomi kita ke depan ini nanti setelah uang kita sudah masuk, kita benahi ekonomi kita. Dan leluhur semua sudah menyampaikan bahwa ekonomi bahasanya nanti bukan, jadi bahasanya adalah umum, bahasanya umum, bukan bahasanya ekonomi syariah, bukan, tapi ekonomi gotong royong, mungkin bisa gitu. Walaupun substansinya ya sistemnya kerjasama, artinya jadi secara perlahan nanti interest bunga kita hilang. Jadi bank-bank konvensional dengan sendirinya akan jadi semuanya nanti menjadi bank-bank yang berpedoman pada kerjasama atau gotong royong. Sejatinya itu ya ekonomi syariah aslinya gitu. Dan di Eropa sudah berjalan sekarang. Di Eropa sekarang sudah mulai ditinggalkan sistem interest, karena sistem interest itu adalah tidak saling tidak fair. Jadi kita masukkan uang, depositukan, kita tidur aja, nanti kita tiap bulan kita dapat bunga, dapat kelebihan, sementara pokoknya tetap. Ini tidak fair. Kalau sistem syariah atau sistem gotong royong itu ya kita invest, uang ini kita putar, hasilnya berapa dibagi, dan itu halal gitu. Secara ekonomi Islamnya atau ekonomi syariahnya halal. Dan rata-rata ekonomi yang sistem kerjasama itu yang sudah di Eropa sudah hampir 80% di Eropa sudah dijalankan, itu tiap bulan pendapatannya lebih dari bank konvensional atau deposit. Kalau kita mendepositukan tiap bulan lebih dari bunga daripada deposito itu. Sistem bagi rata-rata, contoh misalnya 10%, dapat sekitar tiap bulan misalnya mendapat katakan 5% gitu ya secara interestnya. Tapi kalau sistem bagi hasil itu bisa 7,
bisa 6, minimal 6. Itu rata-rata lebih daripada 5%. Gitu. Kalau secara itu. Nah, jadi makanya di Eropa di sana itu orang sudah mulai meninggalkan sistem interest, sistem bunga, tapi sistem bagi hasil dipakai gitu. Itu prosedur. Jadi nanti ekonominya sehat gitu. Kemudian yang kedua nanti juga ekonomi kita ini betul-betul membantu yang lemah. Jadi kalau sekarang ini masih menggunakan jaminan dan sebagainya, walaupun dari pemerintah mulai menggunakan UMKM dan sebagainya itu membiayai UMKM tanpa jaminan, tapi prosedurnya masih berbelit-belit. Nanti kalau kita nanti insya Allah tidak sesulit seperti sekarang. Seperti sekarang koperasi merah putih yang digaungkan pemerintahan Pak Prabowo itu sebetulnya konsepnya adalah bagus, tapi pelaksanaannya masih sulit direalisasikan karena tidak menggandeng tokoh-tokoh. Nah, bagi kami sebetulnya masukannya adalah kalau mau ekonomi mau koperasi merah putih itu sukses nih, sebetulnya gunakanlah ormas, 3 ormas besar aja, yaitu NU, dari Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, kemudian yang ketiga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ada 3 ini. Jadi nanti ekonomi koperasi itu adalah karena 3 unsur ormas ini adalah tersebar di seluruh Indonesia, dan pengurus-pengurusnya adalah dari orang-orang dari NU, dari Muhammadiyah, dari yang di NU ya NU, di jalur NU, Muhammadiyah jalur Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia di lembaga dakwah. Masing-masing kan punya umat, dan nanti pengurusnya yang mereka juga. Kalau ya NU sesama orang NU, walaupun dalam pelaksanaannya nanti siapapun yang menjadi konsumen itu ya siapapun boleh, tapi yang mengendalikan maksudnya, nah itu tinggal ketok adalah kiainya aja gitu loh. Dan nanti tidak perlu ada jaminan, cukup nanti oret-oretan dari Pak Kiai untuk sebagai jaminannya Kiai. Makanya ekonomi merah putih itu bisa berjalan kalau sistem itu. Nah itu nanti akan kita lakukan seperti itu, dan nanti setiap kecamatan itu kita punya bank kita sendiri itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan caranya adalah menempel kepada pusat-pusat kegiatan di ormas-ormas itu. Kalau di NU ya di NU, Muhammadiyah di Muhammadiyah, LDI di LDI. Jadi setiap kecamatan kan ada perwakilan PAC-nya, anak cabang itu. Jadi setiap itu ada kantor kasnya. Jadi tersebar. Jadi sistemnya betul-betul bottom up. Dan itu akan kita lakukan. Jadi kembali lagi ke persoalan sosialisasi daripada provinsi Daulat Istimewa Yogyakarta ini adalah memang ini sangat strategis dulu. Strategis, insya Allah ini memang barokah untuk perjuangan kita. Jadi sasaran tembaknya adalah ini sebagai sasaran antara saja. Provinsi kita mengejar supaya provinsi Daulat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbentuk ini adalah sasaran antara. Sasaran menengahnya ya bisa aset-aset kita yang ada di Eropa, di Amerika, dan di Timur Tengah dan di Cina itu bisa balik ke kita dengan infrastruktur kita siapkan. Kemudian sasaran berikutnya adalah bagaimana uang itu kita gunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Khususnya untuk pilot projectnya adalah provinsi
Daulat Islam Surakarta ini. Kita nanti membangun tiap kabupaten itu 6.000 unit rumah gratis. Itu program dari Pak Luhur. Kemudian setiap kakak akan diberikan sekitar 3 sampai dengan 5 juta tiap bulan. Matur nuwun Ibu Ratna Febrianti, kemudian Ibu Ida Sulistiana sudah bergabung. Matur nuwun, assalamualaikum. Jadi para sedulur, ini adalah program daripada leluhur kita. Nah, program para sesepuh kita gitu. Dan kami sebagai pelaksana ini adalah berjuang bersama. Mari kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan ini. Nah, kalau Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta sudah terbentuk, insya Allah apa yang menjadi harapan kita bisa segera terrealisasi. Nah, kami sudah keliling di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, di tempat lain juga, atau di daerah di Sumatera dan sebagainya. Itu di sana itu sudah menggeliat, di mana-mana sudah menggeliat. Tapi wadahnya itu masih konvensional. Yang pernah kami lakukan, seperti yang pernah kami lakukan itu kan masih konvensional, masih memakai bank-bank dari plat merah, bank swasta. Itu mau berapa triliun pun masuk ke Indonesia ini semua diblokir. Dan perlu panjenengan tahu semua bahwa sesuai dengan ketetapan pada tanggal 10 Agustus 2021 yang kami notabene kami ikut dalam rapat itu ada ketentuan 20 triliun ke bawah itu bisa dicairkan dengan pakai pajak. Tapi 20 triliun ke atas itu harus persetujuan dari M1 yang baru. M1 yang baru, monetary one yang baru. Pengendali keuangan global itu jadi semua dikendalikan. Gitu, jadi para sedulur, M1 yang baru sekarang ini ada bersama kami, insya Allah. Dan ini kami sudah menjalankan tugas ini secara pelan-pelan dengan pekerjaan yang senyap. Gitu. Cuman karena urusan Provinsi Surakarta ya harus terbuka, ini sosialisasi disampaikan pada masyarakat. Namun pekerjaannya sifatnya aset, kita lebih senyap gitu. Walaupun ini sudah menyampaikan sudah promosi mengenai pekerjaan hajat-hajat leluhur ini ya. Ini sebagai mulai kita suarakan. Jadi selama ini orang takut menyuarakan aset-aset, menyuarakan program-program atau rencana-rencana para leluhur. Nah, kami diminta suruh bersuara. Tapi yang real, yang logis, yang bisa diterima masyarakat. Ibu Elita Astuti matur nuwun. Jadi pekerjaan kita adalah real. Jadi dan perlu panjenengan ketahui, kami sebagai pelaksana di lapangan ini kami tidak berafiliasi kepada partai politik apapun, tidak berafiliasi kepada organisasi masyarakat apapun, tidak berafiliasi kepada organisasi keagamaan apapun, karena sifatnya ini adalah rahmatan lil alamin. Walaupun kami beragama Islam, tapi kami juga merangkul semua agama, karena sesuai dengan ketentuan Gusti Allah, tugas kami adalah bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan hajat-hajat Gusti Allah, yaitu untuk kesejahteraan umat dan penegakan umat. Nah, kesejahteraan umat itu diawali dengan fondasinya seperti yang kita kerjakan sekarang. Walaupun jujur kami dalam kondisi yang memang pas-pasan. Walaupun banyak orang yang mau
mendobrak atau ikut bergabung di tim advokasi ini, tapi tujuannya adalah bagaimana dia nanti akan menjadi ini, menjadi itu kalau provinsi daerah istimewa Yogyakarta ini sudah terbentuk. Itu niatnya monggo lah, terserah, tapi yang jelas kami bagi orang yang diamanati adalah ini sebagai pendobrak, sebagai siapapun nanti, karena di sini kan namanya daerah istimewa Surakarta itu mirip dengan daerah istimewa Jogja. Yang jadi gubernurnya ya raja dari Kasunanan Surakarta, yang jadi wakilnya adalah dari Mangkunegaran. Itu terserah siapapun. Walaupun sekarang ada dualisme raja, tapi insya Allah pada waktunya nanti akan kembali rukun. Nah, jadi para sedulur, ini adalah pekerjaan besar kita yang memang kita harus bersatu. Nah, kalau kita biarkan ini, karena para sedulur ini adalah memang sudah waktunya aset-aset besar yang ada di luar negeri itu kembali ke Nusantara ini. Salah satunya adalah yang asal-usulnya dari Solo ini. Para sedulur, ini ada yang ingin kulo suruh menyampaikan bahwa sebetulnya aset yang mau masuk ke Indonesia ini sebetulnya aset dari mana sih? Jadi aset itu para sedulur itu ada beberapa, ya. Jadi aset trustee, dari aset trustee itu sudah aset yang puluhan ribuan tahun dari zaman Nabi Sulaiman. Itu kemudian aset dari dinasti. Jadi itu aset dari dinasti ini adalah aset yang dikumpulkan oleh Yang Pipis Doso, ya, lo ulang lagi, Pakubuwono X waktu tahun 1928 beliau mengumpulkan raja-raja di Nusantara dan sebagian kecil, ada beberapa yang dari Eropa, ada 125 kerajaan itu dikumpulkan di Solo. Di Solo, di Kasunanan Surakarta ini dikumpulkan, mereka semua membantu mengeluarkan, tujuannya adalah bagaimana Indonesia merdeka ini bisa segera Indonesia merdeka dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan aset itu. Nah, setelah dikumpulkan itu Pak Dulur, aset itu dibawa ke Eropa oleh Yang Pakubuwono X itu. Namun beliau menyampaikan di dalam forum waktu di Solo itu pada tahun 1928 itu beliau menyampaikan bahwa nanti ini akan sebagian besar 90% lah itu dibawa ke Eropa untuk dimasukkan ke salah satu bank, yaitu salah satunya adalah di UBS dan satu lagi ada di Jerman. Itu dimasukkan, nanti uang itu diputar kalau bahasa sekarang ini bahasa di rolling program, itu hasilnya nanti untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan beliau menyampaikan karena beliau sudah merasa dirinya sepuh ya, waktu itu, maka di uang aset itu diatasnamakan Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Itu pas dulu. Noidi sudah bergabung, Kongkon Kompil, Elita Astuti, alhamdulillah. Jadi Pak sedulur, ini aset yang dinasti itu dari kumpulan daripada raja-raja di Nusantara, ditambah ada 1-2 kerajaan dari Eropa yang ikut membantu kita. Jadi itu aset dinasti. Pertama trustee, kalau aset dari Kanjeng Nabi Sulaiman itu ada sebetulnya aset yang turun-temurun, yang ujung-ujungnya ya menjadi aset dinasti juga, karena kan dari
Nabi Sulaiman Ratu Bilqis diturunkan sampai ke Ratu Sima ke bawah, ada Kartanegara ke bawah, ada Singosari ke bawah, ada namanya Majapahit ke bawah, ada Demak Bintoro Pajang Mataram Islam, dan sebagian ada di Pajajaran, sebagian ada di Kutai Kartanegara, itu sebagian. Tapi yang paling besar adalah yang dititipi ke Mataram Islam. Makanya Mataram Islam itu adalah asetnya itu adalah dari sebagian dari asal usulnya dulu zaman Kanjeng Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua dari dinasti. Dinasti ini karena yang dari Kanjeng Nabi Sulaiman sudah diwariskan oleh dinasti kerajaan, jadi aset itu menjadi aset dinasti. Di aset dinasti itu banyak, dari hasil rempah-rempah, dari hasil macam-macam. Nah itu orang-orang Eropa itu beli rempah-rempah itu bayarannya adalah emas. Jadi bayarannya adalah emas, makanya dikumpul gitu, masuk berlian dan sebagainya. Tapi rata-rata emas mereka. Nah itulah yang emas-emas itu dibawa ke Eropa untuk dijadikan aset untuk diputar. Selanjutnya direncanakan untuk kepentingan Indonesia merdeka dan selanjutnya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemudian terakhir adalah aset yang dari Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, itu zamannya Bung Karno. Jadi setelah merdeka, banyak aset-aset yang hasil rampasan perang ya, itu semua dilikuidasi dijadikan satu, termasuk sumbangan-sumbangan dari negara-negara besar yang membantu Indonesia untuk untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk perang itu masuk dari banyak lah ya. Nah itu kalau dulu bahasanya dana revolusi, tapi lebih santun kita bicara dana Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, itu digabung. Jadi ada 3, trasti, dinasti, dan Ampera. Tapi sekarang ini lebih banyak adalah sekarang sudah menyatu antara trasti, dinasti, dan Ampera itu sudah menjadi satu. Makanya M1 yang baru sekarang, moneter uang baru itu adalah M1 yang moneter uang sekarang adalah rekeningnya sudah, rekening tim-tim daripada Bung Karno sebagian besar sudah diputihkan dan menjadi satu. Jadi rekening yang besar itu adalah dipegang oleh rekening induknya oleh moneter uang M1 yang baru sekarang. Siapa nama beliau, siapa itu nanti akan muncul, dan beliau bekerja secara di belakang layar. Tidak mungkin beliau menyatakan aku adalah M1, enggak begitu. Beliau bekerja, yang penting apa program-program luhur itu jalan. Beliau tidak penting menjadi apa, tapi yang penting aset yang ada di luar negeri bisa masuk ke Nusantara melalui Solo, kemudian bisa digunakan agar Nusantara menjadi makmur, menjadi mercusuar dunia, dengan sendirinya nanti bisa membantu di negara-negara lainnya, membantu, bisa dibantu. Jadi Pak Sedulur, insya Allah di zaman sekarang inilah insya Allah gemah ripah loh jinawi yang ditunggu-tunggu itu nanti insya Allah akan bisa direalisasi Pak Sedulur. Jadi itu kita sudah live berapa jam, hampir 1 jam ya. Ya Pak Sedulur, kita lanjutkan, paling nanti kita hanya sampai jam ya, lebih kurang jam 1.15 lah paling lama. Sekarang jam 00:52. Sudah jam 00:52. Hampir jam 1 ya.
Oke. Jadi itu Pak dulu, kita nanti sampai jam 1:15 saja. Jadi Pak Sedulur, panjenengan sudah tahu semua bahwa Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ini atau Daulat Istimewa Surakarta ini adalah mutlak penting untuk kepentingan lokal 6 kabupaten dan 1 kota Madia, dan untuk kepentingan bangsa ini. Bagaimana kita bisa menjadi Indonesia atau Nusantara menjadi mercusuar dunia dari sini. Setelah itu baru kita menjadi negara yang makmur, kemudian nanti kita bisa membantu negara-negara lain yang memang masih serba kekurangan. Jadi misi dan visi daripada leluhur adalah sebanding lurus dengan misi dan visi daripada Gusti Allah, yaitu kesejahteraan umat dan penegakan agama tauhid. Kemudian kami menghimbau pada panjenengan semua yang mendengarkan live streaming ini dan nanti hasil rekamannya juga kami sebar. Mari kita bersatu dalam rangka mewujudkan Provinsi Daulat Istimewa Surakarta ini sebagai pondasi, sebagai dasar agar kita bisa bisa bangkit atau bisa melompat, apa bahasanya. Jadi kita bisa melompat untuk menjadi negara modern, negara besar, negara maju, negara yang punya kekuatan finansial yang kuat, yang selama ini hanya dimiliki oleh negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Indonesia, Nusantara ini sudah waktunya maturnuun Bapak Ridwan, sudah waktunya Nusantara ini menjadi negara yang maju dengan kekuatan yang memang sudah disiapkan oleh Gusti Allah. Jadi negara Nusantara ini atau negara Indonesia ini adalah negara yang memang menjadi acuan bagi perkembangan peradaban besar nanti ke depan. Itu Misbah Musabiran. Misbah sudah bergabung. Ini Misbah teman kula atau Misbah mana ini? Misbah Karanganyar. Misbah Karanganyar teman. Intinya itu Mas Dulur, bahwa kita ini bekerja memang atas petunjuk, atas ilham daripada Gusti Allah, atas saran daripada leluhur untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Jadi kita bukan karep PDW melaksanakan tugas ini. Kami tidak punya, kalau kami cawe-cawe urusan ini sebentar kami sendiri untuk hari-hari aja sulit, tidak mungkin. Karena apa? Kami sendiri sekarang sudah non-job, tidak kalau dulu kami masih berjuang, masih bekerja di satu perusahaan. Nah sekarang kami ya sebagai non-job, sebagai bekerja mandiri lah. Nah untuk itu, karena kemampuan kami yang dahulu, nah sekarang ingin digunakan lagi untuk menggalang kekuatan penggalangan sponsor untuk menggolkan daerah Provinsi Surakarta ini dari sifatnya swadaya gitu. Itu Pak Dulur. Jadi ini sekali lagi bahwa pekerjaan kita ini bukan pekerjaan biasa. Mungkin kalau orang memandang dari luar, mereka berpikir bagaimana Provinsi Surakarta ini bisa terbentuk, dan nanti setelah terbentuk tentu ada manfaatnya untuk kita-kita ini. Mungkin gitu. Sebagai orang yang membantu prosesi itu, kalau
kami niatnya tidak ke situ. Niatnya bagaimana aset-aset besar yang dari luar negeri itu yang memang milik kita itu bisa dikembalikan ke Solo, kemudian digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi salurannya dari sini baru ke Nusantara. Ya, tujuannya itu. Karena tugas utama daripada kami yaitu bagaimana untuk kesejahteraan umat dan penegakan agama tauhid itu bisa direalisasi. Nah, sulit sekali rasanya kalau melaksanakan penegakan agama tauhid kalau yaitu ya kita sekitar ya bentar lagi, paling lama 15 menit lagi atau 17 menit lagi kita akhiri live streaming ini. Tapi intinya kita sekali lagi mengajak para sedulur semua berjuang bersama-sama. Ling sudah bergabung, manut terus. Assalamualaikum Ling. Assalamualaikum. Matur nuwun Ling sudah bergabung. Nah, jadi sedulur, potensi yang ada di Surakarta ini luar biasa. Beda dengan Keraton Yogyakarta. Asal usul Yogyakarta itu dari kita, dari Keraton Kasunanan gitu. Jadi setelah terbentuknya Keraton Kasultanan Jogja itu dibentuk pecahan daripada Keraton Surakarta ini. Setelah perjanjian Giyanti, makanya dipisah. Pamannya PP3, Pakubuwono III itu yaitu Pangeran Mangkubumi mendirikan kerajaan sendiri namanya Keraton Kasultanan Jogja. Kemudian setelah itu ada perjanjian Solo III, wilayah yang Keraton Kasunanan Surakarta ini dipecah lagi menjadi Mangkunegara, Kadipaten Mangkunegara. Dia statusnya bukan kerajaan tapi kadipaten, tapi wilayahnya kekuasaannya sama, mirip dengan Keraton Kasunanan, dengan keraton gitu. Khalifah sudah bergabung, alhamdulillah, matur nuwun. Itu jadi prosedur. Jadi Keraton Kasunanan dan Keraton Jogja itu memang punya fungsi berbeda. Kalau Keraton Kasunanan Surakarta ini memang keraton yang awal sebagai penerus daripada Majapahit, penerus daripada Mataram Islam yang awal. Setelah Surakarta baru Jogja. Dan tugasnya berbeda. Tugas daripada Keraton Kasunanan Surakarta Mangkunegara ini adalah bagaimana ini nanti mengayomi untuk aset-aset besar yang dari Eropa, Amerika dan lain sebagainya kembali kemari. Tapi wadahnya harus kita siapkan. Jadi itu Pak Sedulur. Jadi memang ini tugas yang berat. Di satu sisi kita bagaimana bisa mendirikan Provinsi Surakarta ini dalam waktu yang sesegera mungkin sesuai dengan amanah daripada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 8B ayat 1 ayat 2 yang melegalkan bahwa pembentukan daerah istimewa Surakarta itu adalah mutlak harus direalisasi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1950 bahwa Provinsi Surakarta dan Jogja ini sudah mutlak harus dijadikan provinsi istimewa, daerah istimewa.
itu amanah undang-undang, gitu. Amanah Undang-Undang Dasar 45 dan amanah undang-undang. Dan ini adalah harus segera direalisasi. Gitu. Sebetulnya pemerintah jangan khawatir bahwa Provinsi Surakarta ini nanti ke depannya akan berdiri, akan mandiri sendiri. Jadi selain bahwa di sini banyak wisata, gitu. Kemudian kedua, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dengan sendirinya infrastrukturnya sudah siap, dengan sendirinya nanti hasil-hasil besar dari luar itu masuk ke Nusantara ini tidak perlu seperti sekarang dikejar-kejar sampai ke sana, dana-dana korupsi, dana-dana yang ada di Swiss yang katanya disimpan juga dikejar kita. Nah, kita nggak perlu nanti di situ. Alhamdulillah kerang tumpah sudah bergabung. Dengan sendirinya mereka nanti akan diperintahkan. Yang merintah adalah M1 sendiri, Moneter One itu. Jadi Moneter One ini memang manusia yang misteri gitu. Kalau Bung Karno dulu, beliau sebagai presiden, beliau sebagai M1. M1-nya beliau bekerja di belakang layar. Presidennya di depan. Nah, mungkin suatu saat mungkin begitu juga mungkin. Nanti M1 ini akan muncul, beliau menjadi apa, tapi kerjaan yang di belakang layar adalah sebagai M1. Gitu. Tapi itu terserah Gusti Allah, karena ini semuanya adalah urusan Allah. Pemegang otoritas adalah di tangan Gusti Allah. Ya semuanya Allah mengatur. Gitu. Nah di akhir zaman tentu sudah waktunya bahwa kebangkitan Islam itu seperti kebangkitan Nusantara, ya. Kebangkitan Islam atau kebangkitan Nusantara ini adalah dari Nusantara, dari timurnya ini ya Indonesia ini. Negara yang paling banyak seperti yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa negeri yang banyak gunung-gunungnya, negeri yang paling banyak bisa membaca Al-Quran, itu negeri yang paling banyak Islamnya, itu ya negeri Nusantara. Jadi itu para sedulur, insya Allah ini merupakan tanda-tanda. Kondisi sekarang banyak terjadi musibah dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan musibah, Pak sedulur. Kalau dilihat dari spirit itu, kami memahami bahwa itu adalah sinkronisasi alam. Jadi karena alamnya belum sinkron, ya disinkronkan. Nah, sebetulnya dampaknya dari perbuatan manusia sendiri gitu. Jadi hutan-hutan di atas digunduli, sementara rumah-rumah ada di bawah, seperti yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, di Tapanuli Selatan itu, kemudian di Sumatera Barat, itu semuanya yang terjadi adalah hutan-hutan digunduli di atas. Nah, hal itulah yang membuat alam marah. Gitu. Kehendak Gusti Allah ya diberi cobaan seperti sekarang ini. Nah, makanya sinkronisasi sedang terjadi, manusianya, alamnya itu sedang terjadi. Untuk mempersiapkan hajat-hajat Gusti Allah ini akan segera direalisasi. Gitu. Cuman semua itu berproses, tidak ujuk-ujuk bim salah bim, tidak bisa. Karena ini dana yang ada di UBS, yang di World Bank, di Fed itu semua kan dananya sudah standby. Gitu. Tinggal M1-nya perintah itu bisa. Cuman M1-nya memerintah, kalau wadahnya belum siap bagaimana? Gitu. Mana Taiwannya perintah, kalau sistem daripada keuangan di Indonesia belum siap ya belum bisa. Gitu. Makanya untuk itu semua itu harus dipersiapkan. Gitu. Nah, namun perlu panjenengan tahu pas dulu bahwa kita bekerja tidak sendiri. Kita bekerja mungkin ada hanya beberapa gelintir orang, tidak sampai 10 orang,
tapi kita dibantu oleh para leluhur yang tidak kelihatan tapi efektivitas kerjanya terasa. Itu juga pasukan Gajah Kencana yang juga bekerja untuk kita. Jadi percayalah bahwa tangan-tangan Gusti Allah, tangan-tangan para leluhur sedang bekerja membantu proses terwujudnya Indonesia menjadi mercusuar dunia ini bukan isapan jempol, tapi itu kasus nyata. Namun prosesnya harus dilalui. Gitu. Jadi kalau para pemimpin yang berkuasa sekarang ada Pak Prabowo dan tim ekonominya itu tahu bahwa Surakarta ini memang tempatnya sangat strategis, harus segera direalisasikan provinsi Surakarta ini. Gitu. Jangan melihat kondisi Keraton Kasunanan sekarang jadi ada polemik, itu tidak menjadi masalah. Gitu. Sebetulnya bagi beliau-beliau yang mau jadi raja itu sebetulnya kan karena faktor X di dalam aja. Kalau memang semuanya nanti secara finansial sudah tercukupi, ngapain mereka berebut menjadi raja? Jadi Pak Sedulur, jadi kita berharap bahwa proses ini berjalan smooth, tapi bisa segera direalisasi. Itu Pak Sedulur. Nah sekali lagi kami mohon pada panjenengan semua yang cinta kepada Surakarta, cinta kepada Solo, cinta kepada leluhurnya, cinta kepada bangsa dan negara ini. Mari kita bersatu karena Provinsi Surakarta berdiri bukan hanya untuk kepentingan lokal Jawa Tengah atau eks-Kebupaten Surakarta, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara agar Indonesia mempunyai kekuatan finansial besar, karena dengan sendirinya nanti asasnya besar akan masuk lagi ke Nusantara ini melalui Solo. Dengan sendirinya kekuatan ekonomi kita menjadi kuat, ya. Dan kita menjadi negara yang maju, modern, dan satu hal, hajat-hajat Gusti Allah, hajat leluhur bisa direalisasi, yaitu untuk kesejahteraan, dan ujungnya bagaimana kita untuk penegakan agama tauhid itu bisa berjalan. Karena kalau orang sudah secara finansial sejahtera, insya Allah ibadahnya juga mempeng. Jadi tidak mikiri bagaimana anaknya mau sekolah, mau bayar ini, bayar itu, tidak ada uang dan sebagainya. Semua sudah tercukupi gitu. Jadi kesejahteraan itu betul-betul sandang rumah, ya, sandang pangan papan itu mutlak, itu semua orang sudah harus dapat. Kemudian bantuan tiap bulan dari setiap kakak sudah disiapkan, ada siapapun dia dan lain sebagainya. Kemudian pinjaman-pinjaman untuk usaha dipermudah tanpa pakai jaminan dan sebagainya. Kemudian rumah gratis dan sebagainya. Jadi banyak yang mau dikerjakan. Namun awalnya ini kami mendorong supaya ini segera direalisasi. Nah untuk awal ini kami memang dari tim advokasi ini memang butuh sarana prasarana khususnya kantor dan untuk mobilisasi kesana kemari ya butuh dana. Anggaran kita sekarang ini sekitar 50 juta diperlukan untuk sewa kantor dan mobilisasi. Nah untuk itu kami berharap dari panjenengan semua yang mendengar live streaming ini, dan sama-sama kita bersatu. Nah, untuk selanjutnya nanti urusan yang gede yang 500 juta itu nanti baru kami nanti setelah ketemu dengan beberapa tokoh, insya Allah baik tokoh-tokoh tersebut maupun perusahaan-perusahaan besar insya Allah membantu. Bagi mereka uang 500 juta itu bukan uang besar. Nah bagi kita sih besar ya, tapi bagi mereka insya Allah dari 1, 2, 3 tokoh aja udah, di samping ada beberapa 2 atau 3 perusahaan yang memang yang mau membantu, insya Allah itu mereka, dan mereka juga kan bukan gratis, kita beri, jadi mereka promosi.
ada umbul-umbul, spanduk, balon udara. Kemudian setiap seminar logonya kita tampilkan. Kemudian di waktu kita live streaming sekarang nanti di belakang ini, di belakang daripada sekretariat kita tampilkan logo-logo mereka. Waktu live streaming, waktu acara-acara talk show nanti di acara kita buka di acara di TV yang biasa, di TV lah, di apakah itu di Metro TV, di TV One atau di mana-mana lah yang biasa di Kompas dan sebagainya, itu nanti dimunculkan. Jadi mereka juga berpromosi, jadi bukan gratis, mereka membantu, tapi ada untuk gift mereka, ada take in giftnya, dan untuk mereka juga merasa terangkat juga bahwa mereka membantu perjuangan Provinsi Surakarta dan logonya dikenal termasuk dari unsur-unsur politik. Mereka yang nanti tahun 2029 berlaga itu kan perlu masa. Nah, daerah Surakarta, Surakarta ini daerah basis yang paling strategis diperebutkan. Gitu. Jadi partai-partai itu mungkin bisa membantu. Jadi itu, Pak Sedulur, tinggal 2 menit lagi. Jadi itu semuanya kulo pesan, mari kita sama-sama bergabung mendukung perjuangan ini. Kalau panjang nanti di dalam di live streaming ini, nanti setelah di-upload, nanti kan di bawahnya nanti di deskripsi ya, deskripsi. Nah, itu nanti di situ disebutkan ada bendahara, nomor rekening bendahara kita ada 21 yang ada di BCA, 1 ada yang di Dana. Monggo kalau panjenengan berkenan membantu sampai kemampuan. Untuk tahap ini kita butuh memang sekitar 50 juta. Kalau masing-masing panjenengan membantu dengan sampel kemampuan, kalau ada 1.000 orang kan alhamdulillah. Dan penduduk ex-Presiden Surakarta ini ada 6 juta lebih. Jadi kalau masing-masing membantu, ya alhamdulillah. Itu aja sementara, kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, Allah pimpin dengan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Dosa-dosa pemimpin kami, kakek kami, nenek kami, cangga kami, warga ibu, para nabi, para wali, para raja-raja, para pandu, para mujahid agama, bangsa, dan semuanya, Ya Allah. Dan bagi beliau-beliau, bagi mereka, para saudara-saudara kami yang sedang dapat musibah, dengan dapat cobaan, baik yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di tempat-tempat lain, dan saudara kami yang jauh di sana di Palestina yang mendapat cobaan sampai sekarang ini juga banyak yang gugur mati syahid. Ya Allah, berikan ketabahan kepada mereka agar menerima cobaan ini dengan ikhlas, dan beri pertolongan pada beliau, pada mereka saudara-saudara kami ini, Ya Allah. Kemudian yang berikutnya, Ya Allah, bagi kami yang masih menjalankan tugas ini, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, angkatkan derajat kami bersama kasih-Mu, kasih kami semua, Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, jaga kami dari segala pengaruh dan fitnah dajjal, iblis, dan seluruh pasukan. Ya Allah, Ya Jalla, Allahumma inna salatu Sulaiman minal masjidil maghrib lizati wa sifati wa quwati Jibril Mikail Israfil Malka Sulaiman Jibril Sulaiman Jalal Jalal pancar
Adam Sulaiman wa Daud dan rahmatika ya Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun panghormatin Gusti ingkang Maha Salajeng sipil kula sejateng satri kaliyan karo kan nyuwun wicaksana nyuwun penguasa nyuwun anto kangge nindakake satria lan srikan sejati kangge nyinari hati tumindak ingkang nuri dunia ala kulli min hawa wa an qada sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana anjil ali ma'idatan wa takun lana inda li awli wa lahiri wa minka warzuqna wa Rabbi inni lima anjata ilaihi Rabbi inni lima anjata ilaihi Rabbi inni lima anjata ilaihi La hawla wa la quwwata illa billah kuntu najan la hawla wa la quwwata illa billah kuntu la hawla wa la quwwata illa billah Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana jalamna anfusana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillah hadiyatul fatihah summa ila ruhi bagi seluruh para leluhur dan yang kena musibah, seluruh saudara kita yang kena musibah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan seluruh dunia. Kita kirim Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana udaikan istana syaitan mustaqim syaitan lina an'amta alaihim al-maghdubi alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana udaikan istana syaitan mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana udaikan istana syaitan mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah tutup. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah.